melanjutkan puja bakti pada siang hari ini dengan mendengarkan dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara. Kembali saya ingatkan, yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan. Kita harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Kita harus berbahagia karena mengenal ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus berbahagia karena kita masih hidup sehingga bisa berjuang untuk mencari pesangon, pindah alam alias mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, ketika saya mulai belajar tentang meditasi, itu ada pelajaran yang menarik yang diajarkan oleh guru dhamma saya yang pertama itu anak muda waktu itu, sekarang juga sudah tua. Namanya Rudi yang jadinya dia editor tim penerjemah Tipitaka kita. Dia katakan, Jilan, meditasi itu ada 2 macam. Hah? Apa? Yang pertama adalah meditasi samatha. Apa itu? Itu meditasi ketenangan. Wih, bagus ini. Karena saya seringkali tidak tenang ya. Itu 26 tahun yang lalu. Terus hasilnya apa hasilnya? Hasilnya kesaktian. Waduh. Kesaktian. Nah, terus yang kedua. Yang kedua itu vipassana. Vipassana itu apa? Itu mengembangkan kesadaran, kewaspadaan. Jadinya pikirannya tawajem gitu. Terus hasilnya kebijaksanaan. Wah, mendengar kata-kata itu saya pikir, loh, saya butuh banget kebijaksanaan itu. Karena saya tuh seringkali belum bijaksana, tapi bijak sini doang. Tapi kalau yang samatha, yang mengambil akibatnya tuh kesaktian, saya merasa sudah sakti. Coba Ibu Bapak kalau lihat, saya celeng berada di sebuah hutan indah. Apa enggak hebat? Sakti saya. Ya. Kita lihat anicanya kehidupan. Kita sudah sampai di minggu kedua bulan September. Banyak sekali ajaran Buddha tentang coraknya kehidupan yang kita lihat ya. Kita lihat Dhamma di mana-mana bahwa ada corak anicca. Tidak kekal. Tadi pagi saya dipesan Adi Cilan nanti pakai baju yang polos. Maksudnya enggak pakai kata-kata karena dia kewalahan dengan mirroring dan sebagainya. Ya udah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saya pakai baju saya yang indah, mewah seperti ini. Terus kita lihat sudah kameranya baru. Wah, backgroundnya bagus. Ya, itu anicca. Anicca ke arah yang bagus. Minggu depan ya walahu alam, kalau Adi pas udelnya di tengah ya mungkin ada gambar-gambar bagus ini, tapi kalau dia pas tiba-tiba weng atau teknologinya yang weng, ya kembalilah kita ke alam sana. Seperti itu kita lihat, inilah anicca. Dukanya banyak. Dukanya banyak. Setiap kali saya memberikan dhamma di sana, karena saya ini guru, bagaimana pikiran bekerja, gimana caranya supaya banyak hal-hal yang bisa toing, itu harus ada yang shocking gitu ya. Ada yang aneh-aneh, sehingga orang bisa lihat dan ingat karena sesuatu yang aneh itu. Jadi tadi pagi, tiba-tiba saya teringat satu alat peraga, piye caranya supaya orang itu bisa
tueng gitu. Ingatnya tentang duka. Maka kami gerobiakanlah yang ada di Dharma House. Ada Eko, ada Jijin, ada Nana, ada Endang, ada Wena. Adi belum ada. Masih bertahta di perpaduannya. Lalu kita gerobiakan, coba dan gagal. Sehingga kalau hari ini muncul satu alat peraga yang seperti itu, mohon maaf, itulah hasil gerobiakan yang semoga bisa masuk toeng. Itulah duka. Saya cerita ini karena saya mau masuk tentang duka yang merupakan salah satu cirinya kehidupan yang dengan sangat jelas dibabarkan oleh The Buddha. Berapa minggu yang belakangan ini saya banyak mendengar cerita-cerita duka dari orang-orang yang katanya terkena dampak COVID. Dampaknya bukan dari segi kesehatan, tapi dampaknya dari segi finansial. Satu orang yang kebetulan saya sempat ngomong-ngomong menunjukkan pada saya betapa dia ini dalam posisi yang amat sangat kepepet. Ya. Bukannya kepepet begitu saja, kalau saya ngomong ya dia memepetkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia ini utangnya itu dengan kredit online belasan. Bukan cuma 1, 2, 3 loh, Ibu Bapak. Belasan, tidak gitu. Saya yang sangat beruntung tidak pernah terlibat dengan hal-hal seperti itu, bertanya, loh itu utangnya pada siapa? Wow, namanya Ibu Bapak bagus-bagus. Ada yang namanya apa? Apa ya? Hah? Kredivo. Ada yang Kredit Plus. Ada yang pokoknya dompetku. Ada yang itu yang pinter-pinter itu. Kalau saya karena goblok, beruntunglah saya tidak terlibat dalam itu. Itu semuanya iming-imingnya itu kemudahan, gampang itu. Jadi hidup ini bukan duka, hidup itu gampang. Gampangnya gimana? Wow, cepat tanpa agunan. Wah, lalu saya ditunjukin berbagai macam angka dan saya melihat satu fenomena yang aneh. Ada angka yang 2 juta gitu. Menurut saya aneh kalau orang pinjam mosok yang harus dibayar 2 juta. Ternyata dia bilang, ini bukannya bunga berbunga gitu. Ya iya, loh, tapi kok bisa kamu harus bayar 2 juta gimana? Ya ini kan saya terimanya kan bukan 2 juta, tapi bayarnya sudah dipastikan 2 juta. Lah kamu terimanya berapa? 1,3 juta. Jadi bunganya tuh 700.000. Apa enggak serem? Tapi pinjamnya di online namanya bagus. Misalnya tunai plus misalnya gitu. Apa lagi itu? Pokoknya urusannya dengan iming-iming kemudahan, banyak, ambil banyak misalnya begitu. Lalu ada tunai, ada yang cash. Pokoknya seakan-akan itu tuh mudah. Kalau memang benar-benar kehidupan itu seperti itu mudahnya, berarti dhamma itu salah dong. Sang Buddha mengatakan, apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Berarti salah dong. Nggak ada menuainya. Dia katakan, sekarang ini saya sudah dalam posisi tidak bisa mengangsur. Terus akibatnya gimana? Bunga berbunga. Dan bukan cuman itu bertambah. Setiap hari bertambah 100.000 katanya. 100.000. Nah kalau dia utangnya sampai belasan, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un beneran dah. Tercekik, terjerat. Dan yang sangat menarik adalah dalam frustrasinya orang ini, dia ngamuk-ngamuk. Iya loh Bu, itu kejam sekali. Belum sampai waktunya, itu saya sudah dituduh maling. Lalu
Lalu ibu saya, saudara-saudara saya sudah diteror pakai WA dan telepon. Ngamuk-ngamuk lah. Lah saya ya bingung tuh ya. Lah yang pinjem itu ya siapa? Kalau kamu ngalami seperti ini kan sebenarnya buah dari perbuatanmu sendiri. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Suka-suka aku mau apa? Aku mau pinjem ya boleh. Wah, gampang. Cepat. Apa? Tanpa agunan. Sangat. Datanglah. Itu ngawe-awenya itu senyum. Tapi begitu terak. Suatu ketika berbuah, matilah kau dalam damai. Saya memikir, ini fenomena yang menarik. Dan menurut dia, teman-temannya banyak yang seperti itu. Dengan tiba-tiba sumber penghasilan jelok, anjlok, dia nggak lagi bisa memberi angsuran. Kalau dalam bahasa Jawanya, ngeleboni, makanya lebon gitu ya. Ngeleboni, masukin angsuran per bulan. Pada awalnya masih halus ya, masih senyum-senyum dikatakan, oh kalau belum bisa ngangsur, nggak apa-apa. Bunganya saja yang dibayar. Ibu bapak, saya pernah tanya sama seorang, lihat anunya itu, apa namanya, kartunya itu. Itu bapak ini ngeleboni, lebonnya itu 1 juta. 1 juta. Nah, banyak banget toh ngutangnya cuma 5 juta apa berapa. 1 juta. Tetapi waktu saya lihat, loh Pak, lagi Bapak sudah bayar 1 juta. Terus utangnya masih berapa? Jeret. Pokoknya itu baru dipotong 8.400 rupiah. Saya katakan, Pak, iki mbok sampai kowe mati ora bakal lunas. Jadi benar-benar tekak gini. Satu kekejaman yang luar biasa. Jadi menarik sekali kalau orang masuk ke situ terus ngamuk-ngamuk, frustrasi itu kejam dan sebagainya. Siapa suruh datang ke sana? Siapa suruh datang ke sana? Sendiri suka, sendiri rasa. Aku pula pewaris karmaku sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat ada di mana toh dhamma dalam kasus ini, kita bisa lihat. Coba ditanya, jerit, kok bisa orang sampai menjeratkan diri? Menurut saya menjeratkan diri. Pada gampangnya itu. Mungkin orang-orang lah gimana? Kepepet. Lah gimana? Kepeksa. Coba kita lihat seberapa banyaknya toh, berapa persen toh benar-benar orang ini berada dalam kondisi seperti ini. Apa enggak mungkin toh ada jalan keluar yang lain? Saya mengingat salah satu frasa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kebetulan saya menerjemahkan. Fewness of wishes. Ini satu istilah yang bagi saya itu luar biasa bermakna. Jadi orang itu supaya selamat, tidak macam-macam gitu. Sang Buddha mengatakan, milikilah sedikit saja keinginan. Seberapa toh kita ini menceburkan diri ke dalam duka, menceburkan diri dalam gitu tadi, karena tidak mengenal cara kehidupan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sedikit keinginannya. Coba kita lihat. Dalam kasus orang yang tadi saya ceritakan, belasan tadi, saya tanya,
Lah duitnya ki nggo apa? Saya beli motor. Baguslah motor buat kerja. Baguslah. Butuh motor. Baguslah. Terus cari motor. Kepengin punya motor. Tapi berubah bukan butuh. Tapi ingin. Maka bukan fungsinya yang penting, tetapi pamernya, gengsinya, nafsunya, senengnya. Kalau orang sudah mulai mikirnya ke arah yang ke sana, itu jurangnya sudah menganga di situ. Saya katakan, lah terus kamu beli apa? Itu loh Bu, kalau motor itu kan banyak yang, alah cuman kayak gitu. Saya mau yang tampil beda. Katanya kalau tampil beda itu lebih bagus daripada lebih bagus. Daripada hanya better, different. Daripada cuman beda, lebih baik. Oh, saya mau yang beda. Kan kembali bisa ngejreng. Wah. Ya, kalau carinya sudah wah. Saya menyerah. Karena kemudian kalau dikatakan saya butuh alat transportasi, ya motor, ya mbok ya motor. Jangan beli gengsi. Oh enggak. Saya harus tampil beda dong. Dibelilah motor yang mahal. Mahal boleh juga, boleh saja kalau duitnya punya, tapi ini duit utang. Dan utangnya bunga berbunga. Pada waktu dia beli, saya tanya, lah mikir nggak operasionalnya? Misalnya, bensinnya irit apa enggak? Oh, enggak tahu ya saya. Loh, lah bisa gitu. Tapi kan kalau dijejer-jejer gitu lah Bu, punya saya beda sendiri. Jadi yang dibeli itu adalah satu nafsu. Pamer. Wow ini. Dan ini benar-benar didrengkan oleh apa yang kita sebut sebagai industri bisnis. Maka alangkah pentingnya bagi kita untuk belajar dhamma, karena kita dihajar, banjiri oleh informasi yang mengubah pola pikir kita sehingga kita ini masuk ke dalam nafsu. Bukan butuh tapi ingin. Kalau kebutuhan, saya butuh motor, ya enggak apa-apa, saya beli motor second asal sehat enggak apa-apa. Oh enggak bisa, baru itu kalau plat nomor itu kan ketahuan Bu, ini baru apa enggak. 2 tahun yang lalu saya ke Surabaya ketemu sama sahabat Dharma saya, suaminya juga senang meditasi dan sebagainya. Kita ngomong-ngomong, saya katakan, saya ini punya keinginan. Inginnya apa? Aku pengen punya mobil baru, BARU. Bukan mobil second gitu. Nanti sebelum aku umur 70, semoga aku punya mobil baru. Itu si Chandra ngomong, ya apa Cilan? Ngenteni lemak mati ya repot. Wes tuwa saiki ae. Waduh, Gue alon-alon. Oh, ora iso wis tak tulungi. Nganggo anune apa? Dia punya PT gitu. Jadi pakai namanya nama PT sehingga kamu nggak usah ngeributin apa-apa segala macam. Tenane, wis tak tukoke nang ngene Surabaya ae. Luwih murah. Aku ndek kanca sing kuwi urusane koyo ngono kuwi. Terpaut mungkin sekitar 5, 6, 10 jutaan dengan kalau beli di Jawa Tengah. Nomornya jadinya nomor L. Gue tak terke. Bayare piye? Bayare ya wis pokoke. Jadilah saya punya mobil BARU. Tapi kan saya bisa bayar.
Sementara saya dengar dari orang-orang ini, dan lah dia motornya jauh lebih bagus daripada motor saya. Nah, coba pilih. Jadi pola pikir ini, aduh, ini rupanya sudah menggerogoti orang itu sudah mau namanya apa? Loba. Kembali enggak? Kita kenal Dhamma, kita tahu Dhamma, kita ketemu Dhamma di mana-mana. Begitu kita ini sudah, pikiran kita sudah terbiasa bermanja-manja di dalam loba, ya sudah, habislah kita tinggal gigit jari. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena kita nandurnya udah lama, ngunduhnya sekarang, mati pora. Maka saya pikir COVID ini sebenarnya mengajarkan pada kita luar biasa loh. Ayo kita kembali pada basic, kebutuhan saja. Jangan mengumbar nafsu ingin. Karena kalau kepengen, aduh itu nggak ada batasnya. Setuju enggak itu? Lah neng kan kurang wah. Lembok yo wis ben. Kok aku nek kere kok kowe kok iri kenapa toh? Nek aku elek kok kowe kok iri kenapa toh? Lembok gen. Alat transportasi. Yang penting adalah sehat. Mau apa? Yang penting adalah fungsi. Ibu bapak, saudara-saudara, orang-orang yang kecegur dalam masalah sekarang ini, itu orang-orang yang maunya banyak, maunya. Banyak maunya. Jadi berlawanan banget dengan fewness of wishes ini, sedikit maunya dibandingkan dengan banyak maunya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Akibatnya apa? Ya ancur-ancuran. Biasanya dolan sini, dolan sana, apa? Arisan, apa? Reuni, apa? Kuliner, wisata, traveling, banyak maunya. Butuh apa? Butuh banyak duit. Tetapi sesuatu yang lebih berbahaya daripada cuman hilang duit adalah hilangnya kedamaian dalam diri. Karena pikiran itu maunya berada di mana-mana gitu. Bukannya di sini, tapi di mana-mana aku pengen itu ngono. Di rumah baru sebentar udah aku pengen dolan, aku pengen ketemu si A si B. Jadi pikiran yang kacau seperti itu, bagaimana tidak ambyar dihantam COVID. Tapi bagi orang-orang yang pikirannya tuh terkendali, seperti ini ya nggak apa-apa tuh. Oke-oke enggak apa kita oke-oke saja gitu. Enggak dulan sana, ya enggak apa-apa toh. Maka di situ pentingnya kita misalnya saja kami ini biasanya setiap tahun itu masuk retreat ya. Ya ngadakan sendiri gitu di Dharma House ini, di kampus 1 sini kita punya kegiatan kalau sudah Desember jret sampai tanggal 1 Januari jret dipatok kita meditasi. Caranya gimana? Kita ngikuti jadwalnya Goin Kaji dan nggak ngomong. Ya diam aja, kalau ketemu seliringan ya kita lihat ke bawah. Enggak. Pikiran terkendali untuk melihat ke dalam diri. Itu caranya supaya kita enggak lepas kendali. Kapan itu katanya mal mulai dibuka, boleh dibuka. Ada teman kita yang pergi ke sana karena butuh sesuatu dan kembali tidak jadi masuk mal karena katanya malnya tuh
banyak banget orangnya. Jadi rupanya begitu dilepaskan pengetatan ini, lepas sedikit aja. Wah, orang-orang udah ngumbar. Yes. Dolan, stres nang omah. Lah bangun omah nggo apa? Ambok wis nang hutan wae penak. Nang dindi mau kemana? Rono rene, wong saparan-paran ndak ada apa-apanya sekarang rumah ditinggali. Stres. Lu lagi. Lah demen pacaran ki yo ngopo? Ora teko wis ditelepon, "Mas, kok enggak datang? Telat sithik disengani." Enggak mau ngomong. Sekarang ketemu lu lagi udah bumi gonjang-ganjing. Apa enggak perlu ya kita mulai menggunakan apapun yang ada di sini dan sekarang ini untuk lebih baik. Mumpung ada kondisi yang memaksa kita untuk mengendalikan diri, melihat ke dalam diri, dan ngepres ya kita untuk benar-benar terkendali, pikiran terkendali, terlatih. Gimana dengan utang tadi? Gimana? Karena setiap kali tidur, bangun tidur itu sudah tambah loh itu. Apa enggak dikungkum sak bubari? Saya senang dengan falsafah Jawa ya, banyak falsafah Jawa yang sebenarnya mencerminkan dhamma, kebenaran. Ada satu frasa, kalau bahasa Jawa itu kan bagus ya, anunya rimanya itu dipikir gitu, jadi api-api gitu. Yaitu apa? Kegeden piak. Hah? Den. Ini guru bahasa Jawanya ada. Gini ya. Piak. Piak gini. Empak. Piak. Mbak konco dhewe yo. Ora. Empiak. Empiak itu artinya atap. Kurang. Hah? Ganti speaker. Anicca. Kurang cagak. Ini dukanya punya lampu banyak banget gitu ya. Saya lihatnya agak belereng gitu. Kegeden empiak, kurang cagak. Artinya terlalu besar atap, kurang apa? Pilarnya gitu ya. Bagus ya. Gitu. Kegeden empiak, kurang cagak gitu ya. Waktu saya ngerti kasus-kasus online seperti ini, saya mikir, Dani bener banget kayak kegeden piak, kurang cagak. Udah ya. Sama saja untuk apa namanya, ilustrasi. Coba yang nomor 2. Kalau seandainya saya ini kepingin sesuatu yang wow. Wih, sakti ya saya. Tiba-tiba saya sudah berubah. Berada di Jepang. Tadi kan di hutan. Itu kayunya itu mahal. Tapi indah ya. Saya pengen loh. Tapi kita lihat itu yang namanya pilar-pilarnya itu jetong loh itu. Kalau udah ambiar itu. Kalau saya kepengen seperti itu dan saya utang,
Ya, tadilah. Untuk ilustrasi yang lebih afdol, saya mau berikan jreng-jreng ya. Kalau seandainya ini atap, lalu saya punya cagak cuman segini, apa yang terjadi? Enggak. Kelonteng tadi udah dengan perjanjian, kalau peyok boleh lo ya, katanya Nana, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Ya wes. Itu yang terjadi. Ambiar, jatuh, runtuh, rusak. Apa enggak seperti itu toh kehidupan kita? Kalau atapnya ini tidak ada yang menyangga, habislah kita. Habis. Pamernya cuma sebentar. Habis itu. Itu loh. Karena saya kepengen seperti itu. Kayunya luar biasa. Tapi cagaknya dihitung supaya tidak kolaps. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang bagus ya. Semoga nancep. Kita jangan sampai seperti itu. Terus piye? Ibu bapak saudara-saudara, satu hal yang saya anggap, aduh aku ini harus berbahagia karena beruntung kenal Dhamma. Kenapa? Karena Sang Buddha itu memberikan patokan-patokan dalam kehidupan. Itu benar-benar kanggo gawe itu. Ada gunanya, ada manfaatnya, dan sungguh-sungguh amat sangat bila dipraktekkan, itu memang ya kanggo gawe tenan. Urusan gegeden empiak kurang cagak. Terus piye? Supaya kita ini berhasil dalam kepengen kita yang macam-macam itu boleh, sah-sah saja, tidak membawa pada ini tadi gerobakan ini tadi, apa yang harus kita lakukan? Kembali pada pikiran adalah pendahulu, pemula, pelopor. Semuanya dimulai dari pikiran. Kalau kita ini gampang diiming-imingi, lai, sini, mudah, banyak, tunai, gampang, tanpa agunan dan sebagainya, kredit bisa dicicil, tapi kan tetap dibayar. Supaya kita tidak termasuk ke sana itu, tidak terjerat sampai sana itu, apa yang mesti kita lakukan? Kembali, pikiran kita harus kuat. Kalau enggak gimana? Condong pada hal-hal yang buruk, seperti air yang mengalir. Saya ini seperti air mengalir. Oh ya makanya turun. Ketemu sama orang yang malas, yo langsung malas. Padahal saya itu dulunya rajin. Saya ini anak baik, begitu kumpul sama anak yang brengsek, saya ikut brengsek. Bukannya saya narik dia untuk jadi baik, tapi saya katut dia untuk yang buruk. Dapat kerjaan, tadinya rajin, ketemu sama orang, ngapain gue rajin-rajin, kepenaan bosmu. Ini nasihatnya apa kayak gini? Akibatnya apa? Ya wes males. Aku meh rajin, sungkan wong koncoku ki males engko ndak aku disangkai wah. Pikiran macam apa seperti itu? Akibatnya apa? Dikeluarkan dari pekerjaan. Apa temannya itu mau nopang kehidupan saya? Kan enggak. Jadi bagaimana kita ini menjaga aku ini harus seperti pulau. Sang Buddha kalau ngomong tegas ya. Seperti pulau. Jadi apa? Benar-benar kokoh. Di tengah air mau apapun juga dia eksis. Bagus, kuat, kokoh. Jadi kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang tidak bagus, hati-hati. Lebih baik tidak usah berteman dengan orang-orang seperti itu. Tapi tidak banyak. Ya tidak apa-apa. Sedikit keinginannya, sedikit punya teman. Ya enggak apa-apa. Ya ora apa-apa. Daripada pikiran kita tergelincir karena kewaspadanya kurang.
Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara-saudara, pada waktu masa seperti ini waktu yang sangat bagus untuk kembali memperkuat kesadaran, memperkuat kewaspadaan. Pikiran jadi tajam, pointer gitu. Kalau kita lihat sekarang ini lagi US Open. Itu kalau saya melihat setiap pukulan itu tuh dengan kesadaran dan pertimbangan dan luar biasa loh. Itu hasil latihan berapa ribu, puluh ribu pukulan dari posisi gini bisa cross sampai sana dan masuk. Itu saya senang melihat matanya pemain. Kalau dia nerima serve ya. Itu kan mata itu kan bukan kau yang mata lentik dan sayu, siapa yang punya? Nggak ada cerita gitu. Mata itu wajib karena bola dengan kecepatan 200 km per jam itu bisa. Saya nonton itu bolanya di mana saya nggak lihat. Tapi orang ini harus bisa membalikan dan mematikan. Kayak apa itu? Itu hasil perjuangan kayak apa? Kewaspadaannya kayak apa? Kesadaran kayak apa? Pertimbangannya kayak apa? Latihannya kayak apa? Kekuatannya kayak apa? Wah, itu luar biasa Ibu Bapak. Tadi pagi saya baru teks, ayo totoan. Totoannya totoan bukan apa-apa, bedek-bedekan. Siapa yang juara? Diberitahu. Yang perempuan Osaka Ci, aku tadi nonton. Oh ya wes, aku ya bener, aku yang bedek Osaka wong wis menang kan gitu ya. Jadi masih bener wong sudah terjadi. Yang laki ya nanti nunggu sampai yang menang siapa, aku bedek orang itu, jadi aku mesti menang. Tapi kita lihat ya, makanya kalau ada orang yang matanya aku eta ayu, matanya sayu, mata lentik dan sayu, siapa yang culak mata musisan. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa pikirannya tidak tajam. Nah kalau kayak gitu kok dipuji, lah kan jadi repot toh. Pikiran yang tergelincir ke dalam pandangan salah. Bahwa kita nih yang semangat gitu. Gimana caranya kita ini menghadapi apapun juga 200 km per jam tetap bisa ngembaliin. Bukan masalah itu dapat ace, kita kosong. Masalah dapat ace, kita kosong. Ya kalah kita. Gimana caranya kita memenangkan perjuangan kita menghadapi segala macam duka, masalah, persoalan ini berita buruk, ada bencana kehidupan. Gimana supaya kita bisa tetap, kalau dipikir banyak orang kehilangan pekerjaan, saya enggak tuh. Berarti kan saya punya sesuatu yang membuat saya tidak dikeluarkan. Tapi kebanyakan kita enggak sadar bahwa kalau sudah terjadi baru menyesal. Pikir dahulu pendapatan. Terus apa? Sesal kemudian tidak ada gunanya. Zaman saya SD itu suruh ngapalin kayak gitu tuh. Kalau udah tua gini baru ingat bener loh kayak patah. Tapi kalau disuruh ngapalin, ngomel-ngomel. Saya dulu kalau waktu masih kecil, kalau mainan-mainan dipanggil sama papi, ayo ngitung uang. Karena saya paling rajin. Kalau gitu tuh saya sebel mulutnya. Ngitung duit. Kenapa saya dipanggil? Karena saya ini paling rapi kalau ngitung duit. Jadi kalau pucukannya itu diginikan gitu loh. Sebel. Lagi mainan. Suruh ngitung duit. Berapa lama itu berjalan? Pada suatu ketika saya pengen ngitung duit aja, tidak ada duitnya. Bangkrut. Mau apa? Makan aja besok enggak punya kok. Ngitung duit jadi sopo. Oh, saya bukan pegawai bank. Kalau pegawai bank kan ngitung duit terus. Jadi kalau sudah gitu, aduh, demben itu waktu dulu itu aku sebenarnya harus bersyukur ya bisa ngitung duit. Masih ada yang dihitung. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Mbok kita sekarang ini sebelum menyesal gitu loh. Mbok kita tuh mikir yang benar. Berada dalam fokus pemikiran yang benar
jalan pemikiran yang benar, pola pikir yang benar, sehingga kehidupan kita berada dalam jalur yang benar. Apa enggak seharusnya begitu? Maka amat sangat saya beruntung, wajib bahagia, wajib merasa bersyukur karena kenal damai. Kalau saya kepengen kayak gini, indahnya kayak gini, pasti juga mahalnya kayak gitu. Apa saya enggak boleh? Pertanyaannya gitu. Jawabannya, lah ya boleh, siapa yang larang. Tapi apakah kamu punya fondasi pola pikir yang benar? Ibu Bapak, tadi saya katakan, kalau tidak ada fondasi, wassalam, habis, ambiar, innalillahi. Apakah Sang Buddha tidak punya jurus yang ciamik, yang wow, yang sip untuk menopang supaya kita tetap berada dalam jalur yang benar? Apakah tidak ada ajaran Buddha yang menunjukkan gimana supaya kita punya pertimbangan yang bijaksana? Tadi saya katakan Vipassana itu berujung berakibat kebijaksanaan. Gimana kita punya kebijaksanaan untuk kita mau melangkah, pengennya itu benar gitu, bukan pengen yang nafsu gitu. Apa pertimbangan yang harus kita lakukan? Itulah hebatnya Dhamma. Selalu ada panduan. Teman saya yang winternya setinggi Gunung Merapi mengatakan, dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, kalau saya, meskipun dia bukan agamanya Buddha, dia ngomong, kalau saya melihat yang luar biasa dalam ajaran Buddha adalah bagaimana cara keluar dari masalah. Itu jelas. Bukan cuma diiming-imingi dengan itu, tapi ditunjukkan. Keringat darah air matanya kayak apa, lepas dari duka, itu harus punya apa saja pandangan benar. Pandangan benarnya di jentrek, dibubarkan dengan sangat hebat. Ada juga yang bisa saya bagikan pada Anda pada hari ini tentang apa toh yang dibutuhkan. Pertimbangan apa yang mesti dibangkitkan dalam kita melangkah menuju perbaikan hidup. Karena kalau orang ditanya, kowe iki ngopo? Dadak utang-utang ngopo? Jawabannya kan memperbaiki kehidupan. Kan gitu tuh. Bener ya? Lalu terjadinya apa? Orang yang kaya sudah tidak perlu lagi memperbaiki kehidupan. Akibatnya tidak punya kobaran perjuangan, nggak punya semangat untuk memperbaiki hidup, sudah baik. Ngapain berjuang, ngapain rekoso, ngapain prihatin, ngapain mengendalikan diri. Saya bisa berfoya-foya, hura-hura, mewah-mewah, kondisi semua oke. Agar-agar fondasinya. Yang miskin sebenarnya punya banyak alasan untuk, karena kehidupan saya tidak begitu bagus, saya harus berjuang untuk memajukan, meninggikan, memperbaiki status saya. Muncul semangat, muncul perjuangan, mau rekoso, mau prihatin, mau berjuang, mau capek, mau ini, mau itu, mencoba sesuatu. Celakanya orang yang miskin tapi maunya manja-manja. Ini Ibu Bapak Saudara-saudara yang kadang-kadang kami yang berada di dalam dunia pendidikan itu seringkali ngelus dodo gitu ya. Aduh, harus piye. Kondisi sudah seperti ini, anak-anak bukannya diajar supaya ayo nak berjuang nak, mau kamu sekarang kaya atau sekarang enggak kaya, ayo nak berjuang nak. Ayo nak perbaiki nasib dengan perbaiki karakter, perbaiki keluhuran, perbaiki kemampuan yang nantinya akan banyak bermanfaat karena kehidupan ini anicca dan waktu itu terus dimakan sangkala ya, kita tambah tua, enggak bisa enggak. Sekarang ini banyak para guru yang prihatin karena dengan online itu kondisi ketidakluhuran mendapat
tempat yang subur untuk bertumbuh. Gimana caranya? Kejujuran sudah hal yang sangat langka. Masih ada orang tua yang, ayo meskipun online tapi harus kalau ulangan enggak boleh nyontek. Tapi ada juga orang tua yang karena online supaya nilainya bagus, maka marilah menyontek bersama-sama. Jadi yang dianggap penting itu nilai. Dia nggak mikir bahwa anak ini seharusnya memantapkan, mengokohkan sifat-sifatnya yang baik untuk mau. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Kamu nggak belajar ya kamu nilainya jadi jelek. Itulah akibat perbuatan. Tapi enggak, banyak orang tua yang menganggap yang penting kamu nilainya bagus. Maka terjadi misalnya anak-anak menyontek, entah caranya gimana, itu Adi rundingan sama guru-guru, gimana caranya supaya anak enggak nyontek, tetap aja kebobolan, karena mereka punya HP dan laptop dan ini, yang satu googling, yang satu bisikin, ada tim pembisik, suara gaib. Dan itu dirusak di dalam keluarga. Nanti hasilnya ya orang-orang yang cari enak dengan cepat. Tidak usah menunggu. Sekarang juga cepat. Tidak usah pakai agunan. Tapi nantinya tuduh maling. Sini diurusin dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Mereka nggak ngerti bahwa kalau kita tidak punya landasan yang bagus, tidak menanamkan landasan yang kokoh pada anak-anak, ini kita nih sadis, kita karma buruknya luar biasa beratnya. Karena ada yang mengatakan generasi sekarang ini adalah lost generation, generasi yang hilang. Karena pendidikan karakter itu benar-benar berada di bubbling ya, di bubble, gelembung, gampang sekali pecah. Kalau orang tuanya nggak menyadari pentingnya fondasi yang baik untuk anak-anak bertumbuh, tidak mengajarkan ayo nak jujur, ayo nak bekerja keras, ayo nak disiplin, ayo nak jangan sembarangan, ayo nak mandi, ayo nak bangun tidurku terus mandi. Kemarin ada ceritanya yang tiba-tiba ya foto seluruh tubuh. Grobiak-grobiak karena ternyata ada anak-anak yang cuma pakaiannya di atas seragam, bawahnya enggak tahu apa. Orang tuanya tahu tapi tidak mau mendisiplinkan. Lah terus gurune kongkon ngopo. Jadi kita ini dalam posisi yang merasa kewalahan juga, maka saya katakan ya sudah, we do the best way we can. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Karena ada orang-orang tertentu yang memang tidak ngerti ya betapa pentingnya kedisiplinan, betapa pentingnya karakter yang bagus. Nantinya yang menang carry dewe paling akhir itu pasti orang-orang yang pikirannya bagus, keluhurannya bagus, karma baiknya tuh banyak gitu, sehingga tukelnya, buahnya bagus. Exceptions to the rule. Perkecualian dalam apa yang biasanya begini, dia merupakan perkecualian. Yang lain gagal, dia kok nggak gagal. Yang lain ambruk, kok dia nggak ambruk. Ada 4 faktor sukses yang dikatakan oleh Sang Buddha tentang ayo perhatiin supaya kita ini hati-hati dalam kehidupan. Mau sukses boleh, tapi jangan tadi seperti ini ya. Kita atapnya sama, tapi kita punya ada 4 pilar. Atapnya besar, enggak apa-apa, tapi pilarnya juga tertata. Di sini kebetulan ada 4 karena saya maunya 4. Ya, kalau ini kita taruh, maka kita tidak akan kehilangan atap karena ada pilar yang menatap. Di sini pakainya sedotan sama tusuk sate karena ting dan ini ambil di wihara. Tapi idenya adalah
Apa toh 4 faktor itu? Mari kita lihat. Ini luar biasa ya. Sang Buddha itu ajarannya ada aja. 4 fondasi sukses. Tadi saya katakan nomor 1 sebenarnya ada dalam pikiran. Number 1. Maka bagaimana kita ini mengatakan, ayo meditasi mempertajam kesadaran. Jadi kesadarannya itu bukan ditenangkan tok, tapi harus juga diwaspadakan. Seperti tadi loh, pemain tenis yang dihajar dengan serve 217 km per jam. Piye caranya kita mengembalikan dan bukan nyantol net, bukan out, tapi benar-benar malah jadi 0-15. Saya yang menerima, tapi return-nya, pengembaliannya itu mendapatkan angka. Inilah fondasi pertama. Kesadaran penuh. Sadar dan tenang seimbang, tapi waspada, tapi bersemangat. Itu enggak gampang. Karena pikiran tuh gini. Makanya harus sering dilatih. Dan kalau sudah dilatih, jangan anggap, aku saiki wis iso, ora usah latihan meneh. Jangan anggap gitu. Karena pikiran tuh gini. Jadi kalau kita begitu kita lengah, turun lagi. Jadi mata lenti dan sayu, siapa yang punya? Ya goblok-goblok, orang yang goblok-goblok itu yang punya. Maka nomor 1, kita pikirkan sebenarnya perbuatan kita ini meh apa tuh? Aku ini meh ngopo tuh? Mau apa? Tujuannya kemana? Kalau bikin banner, bikin apa namanya, PowerPoint, ini tujuannya tuh apa? Biar orang bisa baca, ya jangan kecil-kecil, yang besar. Biar orang bisa baca, ya jangan warnanya yang remang-remang cuaca, tapi yang bagus. Ini ada 4, jadi gimana? Bu, ya pakai warna berbeda-beda supaya orang tuh lihat. Oh, yang penting ini tujuannya. Supaya saya dianggap pinter loh, jika nih, saya pakai sata sampajanya. Oh, pakai bahasa palinya supaya dianggap pinter. Karena biasanya saya nggak pernah hafal. Yang penting gimana? Sampajanya itu kesadaran penuh, yang penuh dengan kewaspadaan, yang pinter, yang tajam gitu. Ya, bukan sadarnya orang ngalamun, mata lentik dan sayu. Gombal mah. Semangat, sadar. Kita waspada dengan apa yang kita lihat. 217 tetap bisa kembalikan. Tujuannya apa? Tujuannya harus benar. Tujuannya harus demi kebaikan. Aku yang ngono, hati-hati dalam perjalanan waktu, tujuan ini bisa belok ke sana. Karena kembali pikiran itu gini. Dan kita belum mencapai kesucian sehingga tadinya tujuan bagus bisa belok ke arah loba dosa moha. Loba dosa moha. Maka kesadaran penuh tentang tujuan ini harus dipatok pertama. Jeret. 1. Jeret. Tumpangi. Ambil. Tetap tidak bisa. Butuh fondasi sukses yang lain. Apa itu? Kita harus juga sadar tentang kesesuaian. Aku sesuai apa enggak dengan tadi lo, mauku tadi lo. Siapa ya sampajanya? Lah wong kowe kok meh kepengin dadi bintang film utama. Lah wong rupamu kaya ngono, paling-paling iso dadi Beauty and the Beast, kowe dadi the Beast. Jangan pengen jadi beauty. Sesuai apa enggak? Lah wong kamu makan aja. Oh gelangan, kok pengennya motor laki yang mahal. Piye toh? Enggak sesuai, enggak pas, enggak cocok. Ya tapi kalau itu, tuh yang itu kalau juara itu dapat berapa juta dolar. Iya lah, tapi yang kamu lari aja ya enggak bisa, itu larinya cepet banget loh. Dia main 5 jam enggak boleh kempis-kempis loh. Kamu bisa enggak? Ya tapi kan aku dapat, pengennya dapat 5 juta dolar. Berapa banyak orang yang seperti itu? Banyak. Nafsu besar, tenaga kurang. Nafsu besar, duit kurang. Nafsu besar, kemampuan kurang. Nafsu besar,
usaha kurang. Terus mau apa? Kok mau sukses tuh? Bekalnya apa? Modalnya apa? Nggak sesuai. Jadi kalau mau sukses, tujuannya pastikan tujuan yang baik, jaga kemurnian tujuan. Dan pikir dari waktu ke waktu ini sesuai enggak sama aku? Cocok apa enggak? Pas apa enggak? Aku punya enggak itunya? Masih belum itu. Cuman 2. Ambil lagi. Yang ketiga, kita mikir juga bahwa sesuatu terjadi karena sebab, bukan prima causa, bukan cuma satu. Maka meskipun tujuannya baik, sudah sesuai, lah kamu ini ditopangnya, penopangnya ada apa enggak? Saya mau bikin wihara. Tujuannya apa? Supaya orang bisa beribadah kalau Buddhis. Bagus toh? Cocok enggak? Lah ini daerahnya daerah non-Buddhis, padahal untuk jadi punya IMB itu harus ditopang sama, ngerti maksudnya? Banyak syaratnya. Jadi sesuai apa enggak? Sumber penopangnya ini ada apa tidak? Ini enggak bisa dia mau pokoknya tujuannya apa? Enggak bisa. Niat baik, ya enggak bisa. Enggak cukup. Harus cocok, sesuai, pas. Dan harus ditopang oleh sumber yang lain. Harus punya yang menopang. Putra bangsa sampai sekarang ini beres-beres saja, membangunnya ya pelan-pelan bisa jalan. Kenapa? Karena tujuannya baik, cocok dengan kita semua ini guru, dan sumber penopangnya ada. Yang nonton di sini aja mungkin sudah jelas banyak menopang keberadaan kita. 3, tujuannya bagus, sesuai, sumber penopangnya ada, kuat, konsisten ya, bukan bolong baru bubar, nggak bisa, ambruk juga. Dan yang keempat adalah ini harus mencakup tanpa delusi, jangan moha. Makanya asam moha, sampajanya. Sata, sampajanya. Sadar, penuh, waspada, pinter, tajam, tujuannya bagus, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan pasnya ini itu, ditopang sumbernya ada, dan hati-hati, jangan cuman khayalan tanpa delusi. Ayo bangun. Lentrok, bisa. Nah, kok nggak dikontrol? Nah, dulu saya kira kalau bangun ya cuman bangun doang. Nggak bisa, Ki. Nah, untuk bangun kan ya harusnya dipikir ini ya, dipikir. Orang-orang yang delusinya besar, dipikir cuman wes rampung, nggak bisa. Sang Buddha mengatakan memiliki itu juga. Dia. Kalau punya sekolahan kan enak. Itulah moha. Punya sekolahan, kita punya dukanya. Punya sekolahan. Betul? Punya wihara. Hebat loh wihara Klaten. Itu yang namanya apa? Stupanya itu batu putih pertama di Indonesia loh. Yang namanya menara itu mahal itu diperoleh dengan susah payah. Ya jadi yang nopang tiap minggu tuh Pak Yana Bu Yana tidak mau memasukkan uangnya ke dalam deposito yang bunganya waktu itu 80%. Dia katakan aku mau bikin wihara di Klaten. Tiap minggu kasih 5 juta. Jadi, yes, emangnya sudah, itulah delusi kalau mikir sudah jadi sudah. Nggak bisa.
anicca, dukkha, anatta. Tetap kita lihat. Sekarang yang namanya batu putih, kena udara, kena lumut, jadi hitam. Mau diapain? Terpaksalah dibersihkan. Dibersihkan butuh apa? Duit, betul? Jadi harus mikirkan gimana punya sumber penopang. Harus mikir piye carane. Ikut ya nopang ya. Bulanan ya. Yo. Oh, mah. Yo. Kumpulin. Ayo kita. Harus ada tanpa delusi. Harus sesuai gimana. Kalau saya disuruh ngurusin makanan, ya Cila nanti ngurusin makanan ya. Tiba-tiba seorang mati karena saya lupa masih makan. Kan bisa terjadi gitu. Jadi harus kesesuaiannya harus ada. Sumber penopangnya harus ada. Dan jangan delusion. Jangan goblok, jangan moha, enggak tahu, boh, rawero. Enggak bisa. Semuanya punya akibat. Semuanya punya duka. Maka untuk lepas dari duka, kita harus punya apa untuk nopang supaya kita jadi sukses. Kan seperti itu. Maka kalau kita sudah punya sesuatu cita-cita, pastikan cita-cita itu luhur. Tujuannya ini luhur. Makanya kalau kita ngomong, semoga cita-cita luhurmu tercapai. Cita-cita yang tidak luhur tidak usah tercapai. Tujuan cita-cita yang luhur. Dan pastikan mampu. Kita harus membuat diri kita mampu untuk bisa sesuai memberikan masukan bagi cita-cita luhur ini supaya menjadi kenyataan. Dan pastikan kita punya jaringan yang kuat sebagai sumber penopang karena kita tidak pernah bisa bekerja sendirian. Kita butuh banyak teman, sahabat, penopang, orang-orang baik yang siap menjadi kalyana mitra kita. Dan yang keempat, hati-hati dalam perjalanan. Jangan kemudian kita meleset masuk ke moha, kegelapan batin. Akhirnya kita korupsi, akhirnya kita nggak mau ngopeni, rusak, runtuh, dan sebagainya. Semoga 4 fondasi sukses ini menjadi landasan bagi kita untuk melangkah. Tidak perlu dalam satu usaha, dalam keseharian pun kita harusnya seperti itu. Meh ngopo, taulah kita mau apa. Jangan kita mau apa ya. Benlah sembarangan. Iya toh, kita sudah punya kerjaan. Ya kerja yang baik lah. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kok berani ya kerja tidak baik ya. Kalau sampai di PHK terus piye? Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Maka sangat-sangat bagus kalau kita bisa mengingat sabda Sang Buddha. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam hal-hal yang berguna. Yang nomor 1, dia harus mampu, tangkas, terampil. Itu nomor 1. Jadi jangan menganggap orang Buddha itu yang penting jujur. Jujur tapi goblok ya nggak bisa. Dalam derapnya kehidupan kayak gini nggak bisa. Mampu nomor 1 itu sudah Sang Buddha katakan. Mampu, jujur, segala macam, mudah dinasihati, lemah lembut, apalagi tidak sombong, apalagi banyak hal-hal yang bisa menopang supaya kita sesuai mengambil buah dari benih-benih yang kita tanam. Lah saya sudah banyak berbuat baik. Lah berbuat baik mungkin di sesuai panda. Cocok apa enggak? Kalau enggak ya jangan mengharapkan buah yang bagus. Sumber penopangnya ada apa enggak? Jangan cuman kan pokoknya aku. Nggak bisa. Kita harus bersama-sama mengangkat satu cita-cita. Makin besar cita-citanya,
kesesuaiannya dibutuhkan paling besar, lebih besar. Sumber penopangnya juga harus besar. Dan hati-hati karena ambruknya kalau kita dengan moha, kegelapan batin, nafsu ego, hancurnya juga cepat. Semoga masa COVID ini di mana kita punya banyak waktu, mari kita bebenah untuk back to the basic. Jangan maunya banyak. Sedikit saja keinginannya supaya kehidupan jauh lebih damai. Kebutuhan tidak begitu banyak karena kita tidak maunya aneh-aneh. Makanan ya, makanan yang sehat itu bukan makanan yang mahal. Nggak usah beli pakaian yang mahal-mahal karena nggak ada pesta-pesta yang penting. Apalagi sepatu nggak usah deret-deret, nggak usah beli lagi. Apalagi semir rambut, semir sepatu dipakai untuk rambut ya mending ngirit. Make up dan nggak usah banyak-banyak, wong ya nggak bisa pesta-pesta. Mari kita back to basic sehingga kehidupan kita mulai tertata dengan hal-hal yang baik. Karena tanpa itu dunia ini kacaunya setengah mati. Coba kita lihat COVID tiba-tiba muncul di mana-mana. Di mana? Ya di mana-mana orang tidak mengendalikan dirinya. Di mana pikirannya itu cuma pikiran yang mau, pengen gini, pengen gitu. Akibatnya wamjar. Bukan orang yang tenang terkendali gitu. Apa bukan itu yang harus kita kembangkan mumpung kita masih hidup, mumpung kondisi pas bagi kita untuk kembali memikirkan tujuan kita itu apa. Mau apa-apa ya tetap mati kok. Banyak orang yang kekurangan waktu yang sesuai bagi aku untuk melakukan banyak kebajikan. Adanya kita memperbaiki hal gini, ini juga karena banyak orang yang memberi masukan pada kita sehingga kita mau bebenah lebih baik lagi. Dan itu pula yang selalu saya katakan, gimana caranya orang-orang itu harus merasa bersyukur menyekolahkan anaknya di Putra Bangsa, menyekolahkan, mempercayakan pendidikan pada kami karena kami benar-benar punya tujuan yang benar-benar bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengoptimalkan kemampuan setiap orang. Harus sesuai dengan kondisi yang ada. Terus kita adakan perbaikan-perbaikan karena dibutuhkan teknologi. Kita beruntung punya Adi yang mau bersusah payah. Tapi kalau dipuji gini langsung jadi dilusi, ya ambiar lagi dia. Jadi kita harus hati-hati ya. Sumber penopangnya banyak. Kita punya Pak Aven yang kemarin ngirim ini, lalu ada ini barusan dapat Bu Sosro Sophia yang membawa ke kesehatan yang lebih baik, orang-orang yang ngirim apa-apa, kita juga banyak berbuat baik supaya kita membentuk perlindungan. Dengan cara begitu, delusi minggir karena tidak mendapatkan nutrisi. Yang kita beri nutrisi hal-hal yang baik. Mari kita banyak berbuat baik, mumpung banyak orang membutuhkan bantuan. Semoga 4 fondasi sukses ini membuat kita lebih hati-hati dalam melangkah, dan semoga fewness of wishes, sedikit keinginannya, membuat kita hidup lebih damai, lebih sejahtera. Dengan pikiran yang tenang, pikiran yang waspada, semoga COVID juga menjauh karena tidak mendapat tempat yang subur di dalam diri kita yang sehat fisik, sehat mental. Dan kita harus banyak berbuat baik melalui fisik, ucapan, dan pikiran. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Tapi sebelumnya ada satu syair yang bagus yang kembali, mumpung kita ini berada dalam hal yang harus kita sadari kekiniannya. Ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Sang Buddha, satu-satunya kemelekatan yang menguntungkan itu adalah kemelekatan pada kewaspadaan akan masa kini. Biarlah seseorang tidak membangkitkan masa lampau, sing wis ben,
wis kebacut, ya wis ya. Biarlah seseorang tidak membangkitkan masa lampau atau membangun harapannya di masa depan. Karena masa lampau telah tertinggal di belakang dan masa depan belum lagi terjangkau. Aleh-aleh, bukannya demikian maksudnya. Aleh-aleh, dengan kebijaksanaan, biarlah dia melihat setiap keadaan yang muncul di masa kini. Konsentrasi apa yang kita bisa di masa kini ini. Yang baik ya. Biarlah dia mengetahui dan meyakini hal itu. Masa kini ini harus dimanfaatkan. Tidak terkalahkan. Tidak tergoyahkan. Nggak usah menyesali masa lampau. Nggak usah mengkhawatirkan keterlaluan. Masa kini. Ayo dilakukan sebaik mungkin. Tidak terkalahkan. Tidak tergoyahkan. Hari ini usaha itu harus dilakukan. Esok hari kematian mungkin datang, siapa tahu. Tak ada tawar-menawar dengan kematian yang dapat membuat kematian dan pasukannya menjauh. Gak ada tawar-menawar, semua faktor kematian datang. Tuang, innalillahi. Anicca wata sangkara. Tetapi seseorang yang berdiam demikian, berdiam di masa kini ini dengan tekun, tanpa henti, sepanjang hari, sepanjang malam, terus berjuang sebaik mungkin dengan tujuan yang bagus, dengan apa tadi? Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, sepanjang hari, sepanjang malam. Dialah yang oleh orang suci yang penuh kedamaian ini dikatakan orang yang memiliki satu kemelekatan yang menguntungkan. Kita boleh dan harus memiliki kemelekatan yang menguntungkan, yaitu kemelekatan pada masa kini dan perjuangan yang sebaik-baiknya untuk tujuan, kesesuaian, faktor-faktor penopang, dan gimana caranya kita tanpa muha. Selamat berjuang. Semoga sukses dalam damai. Salam. Bapak Ibu, mari kita sama-sama lanjutkan